Ya, Piala Asia U23 2024 mental tercabik bermain tanpa taktik. Apakah timnas Indonesia U23 layak kalah dari Uzbekistan? Dukungan netizen terus mengalir meski timnas Indonesia U23 gagal ke final Piala Asia. Terima kasih sudah berjuang. Ayo tetap semangat. Dan penampilan Ramadan Sananta saat timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan disorot. Netizen rindu dengan El Clemer Rafael Struijk. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia U23 memang tidak bisa berbuat banyak saat meladeni perlawanan alot Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin malam tadi. Ramadan Sananta dan kawan-kawan takluk dengan skor 0-2. Uzbekistan datang dengan catatan yang mengerikan. Mereka selalu meraih kemenangan sejak fase grup Piala Asia U23 2024, bahkan tidak kebobolan dari 4 laga sebelumnya. Kolektivitas dan kualitas individu pemain Uzbekistan juga sudah sangat terlihat, sementara timnas Indonesia U23 tidak bisa mengembangkan permainan karena pressing lawan. Alhasil gawang timnas Indonesia U23 2024 bobol 2 kali, masing-masing lewat Kushain Norchaev dan gol bunuh diri Pratama Arhan. Ya, Uzbekistan pun melaju ke final Piala Asia U23 2024. Ya, memang bermain tanpa Rafael Struijk, timnas Indonesia U23 seakan tidak punya banyak alternatif penyerangan di lini depan. Sananta yang berbeda karakter membuat lini kedua merah putih mesti mencari opsi. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand berulang kali kesulitan menciptakan ruangan. Bantuan dari dua bek sayap yang biasanya mengalir pun cenderung mandek karena tekanan bertubi-tubi dari Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 hanya melepaskan 4 tembakan dan tak satu pun mengarah kepada gawang, sedangkan Uzbekistan sanggup menciptakan 28 peluang dan hanya 4 yang mengarah ke gawang. Mental down, taktik buyar. Timnas Indonesia U23 sebenarnya mampu mencetak gol lewat Muhammad Ferrari, tetapi Sananta dianggap berdiri dalam posisi offside ketika hendak merebut bola. Setelah gol dianulir, Timnas Indonesia U23 kembali ke setelan pabrik. Mental terasa tercabik, hilang sudah momentum dalam bertaktik. Apalagi setelah Uzbekistan mencetak gol, permainan Garuda Muda tak terlihat jamik kembali. Merah Putih malah lebih sering melakukan pelanggaran. Sebanyak 18 fouls dicatatkan Justin Hubner CS, termasuk diantaranya ketika Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran keras berujung kartu merah. Ya, namun meski begitu, dukungan untuk timnas Indonesia U23 terus mengalir meski tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda memang kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar pada malam ini. Netizen meski kecewa, namun tetap memberikan dukungan kepada Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ya, timnas Indonesia U23 masih punya peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur peringkat 3 dan juga babak playoff. Tetap respect, kata salah satu akun yang bernama @claudiamtv. Respect for timnas Indonesia U23. Terlepas dari menang atau kalah, kalian sudah berhasil mengangkat nama Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Ngerti banget sih rasanya bertanding dengan lawan yang gak mudah, ditambah ujian dari wasit random itu. Keep going to timnas U23. Timnas Day. Atau akun lain yang mengatakan, terima kasih Timnas Indonesia untuk hari ini. Kalian kalah karena dicurangi wasit, bukan karena kalian bermain jelek. Yuk semangat untuk laga selanjutnya. Atau akun yang bernama @diarumik yang mengatakan, sepertinya lawan terberat kita hari ini adalah wasit ya. Terima kasih sudah berjuang, tetap semangat. Timnas Day. Dan akun lain yang bernama @tekurkucing yang mengatakan, terlepas dari VAR, Uzbek memang tim terbaik di turnamen. Meskipun tim terbaik belum tentu jadi pemenang, harusnya sih gitu ya. Atau yang lainnya mengatakan, lu pada main cakep dah, tapi emang Uzbek yang terlalu jago. Keep fighting abang-abang, masih ada kesempatan buat Olimpiade. It's okay, ayo semangat yuk, ayo semangat. Atau akun lainnya yang juga mengatakan, terima kasih Indonesia, para pemainnya juga tetap semangat, kalian tetap juaranya. Target semifinal sudah terpenuhi. Alhamdulillah lolos dari grup neraka, mengalahkan Aussie, Jordan, dan Korsel. Semoga masih ada rezeki finish di peringkat ketiga ya, dan lolos Olimpiade Paris. Terima kasih Garuda Muda dan juga staf pelatih, kalian luar biasa. Ya, PSSI beri kode akan kasih kejutan satu pemain keturunan terbaru OTW ke Indonesia.
Ya, PSSI beri kode akan membuat kejutan. Nama pemain keturunan Kelvin Verdong diyakini akan jadi pemain yang diperkenalkan karena saat ini tengah menuju Indonesia. PSSI sebenarnya belakangan ini terus bekerja dalam memproses beberapa pemain keturunan yang ingin menjadi pemain Indonesia. Tentu saja pemain keturunan yang diproses ini merupakan pilihan dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya masih dilakukan seperti Martin Paes. Akan tetapi tidak hanya Martin Paes saja, ternyata ada pemain keturunan yang juga masuk dalam incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Walaupun PSSI tidak mengungkapkan secara gamblang siapa pemain keturunan yang tengah masuk incaran mereka saat ini. Namun yang terbaru, satu nama yakni Kelvin Verdong dikabarkan sedang menuju Indonesia. Kabar ini semakin menguat setelah anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga memberikan kode. Arya Sinulinga tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya, tapi ia memberikan kode untuk siap-siap. Ia tidak mengungkapkan secara gamblang di Instagramnya, hanya saja menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir luar biasa karena sudah mengerjakan apapun dengan cepat. Arya hanya mengungkapkan bahwa Erick Thohir melakukan kerja cepat atau satset. Siap-siap deh, ketua kita memang top, tulis Arya. Rehat hanya bisa sehari, ayo apa coba nih yang lagi dikerjakan dengan satset, ujarnya lagi di akun Instagramnya. Kode tersebut membuat banyak pihak berpikir bahwa akan ada kejutan soal kedatangan pemain keturunan. Apalagi yang terbaru, saudara dari Kelvin Verdong juga menunjukkan tengah menuju Indonesia. Situasi ini pun membuat banyak pihak percaya jika kode yang diberikan Arya Sinulinga yakni terkait Kelvin Verdong yang tengah menuju Indonesia. Spekulasi ini semakin kuat karena pelatih timnas Indonesia Sinteyong sebelumnya juga sudah bertemu dengan Kelvin di Belanda pada beberapa waktu yang lalu. Untuk itulah ia dipercaya bakal menjadi pemain keturunan yang diperkenalkan PSSI nantinya, apalagi sang kakak yakni Daryl Verdong tengah mengunggah berada di pesawat dan tengah menuju Indonesia. Off to Indonesia. Tulis kakak dari Kelvin Verdong dalam Instagram story-nya. Ya, unggahan ini pun membuat banyak pihak berpikir bahwa Kelvin akan segera mengurus dokumen untuk proses naturalisasi. Pemain NEC Nijmegen ini memang sebelumnya sudah bertemu dan bersalaman dengan Sinteyong. Namun Sinteyong ataupun PSSI belum berbicara banyak soal pemain keturunan ini. Namun dengan melihat unggahan dari sang kakak yang menunjukkan tengah on the way ke Indonesia, bek berusia 27 tahun tersebut semakin diyakini bakal mengurus proses naturalisasi. Apalagi Arya Sinulinga juga sudah memberikan kode akan ada kejutan. Ini pun dipercaya ada hubungannya dengan pemain keturunan yang bakal membela timnas Indonesia nantinya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan khususnya kepada bintang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Menurutnya Marcelino kini sedang diincar oleh banyak scouting atau pencari bakat dari luar negeri. Marcelino adalah pemain yang menurut banyak scouting penilaian dari luar negeri itu talentanya sangat tinggi ya. Tetapi tentu Marcelino harus punya jam terbang, harus sering bermain, kata Erick Thohir. Erick pun berpesan kepada Marcelino agar tidak besar kepala dan tinggi hati. Tentu yang selalu saya bilang sama Lino, jangan besar kepala dan besar hati. Biasanya kalau sudah besar kepala dan besar hati, disitulah tingkat kebesarannya jatuh. Ujarnya lagi. Dan disinilah yang selalu saya jaga, Lino harus fokus. Buktikan memang prediksi bahwa kamu merupakan pemain terbaik yang pernah Indonesia punya. Pernah punya loh, nah dia harus buktikan itu, kata Erick menambahkan. Ya, Marcelino Ferdinand kini menjadi salah satu pemain andalan Sinteyong di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Posisi Marcelino Ferdinand di barisan serangan Indonesia nyaris tidak tergantikan dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024.